Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Serzon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semua mengenai jam tangan Casio W218HD. Sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Serzon. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan diklik loncengnya. Terima kasih. Oke, baik, kita langsung saja mulai ke pembahasan jam tangannya. Sebelum kita mulai ke jam tangannya, kita lihat dulu seperti biasa apa saja yang kita dapat ketika kita membeli jam tangan Casio W218HD 1AV yang akan kita bahas pada kali ini. Sekarang kita sudah ada boxnya. Boxnya berbahan kertas ya, berbahan kardus seperti ini, yang ada bertulisan Casio dan alamat websitenya di mana www.casiointl.com/id/id/. Oke. Yang dimana kotak berwarna biru. Ini pada sisi sampingnya ada bertuliskan jam tangan Casio diimpor oleh PT Gilang Agung Persada. Jam tangan yang kita bahas ini adalah jam tangan original yang diimpor oleh PT Gilang Agung Persada. Dan di bagian belakangnya sama seperti bagian depan adalah alamat websitenya serta bertuliskan Casio. Di bagian bawahnya, bagian atasnya serta samping satu sisinya lagi. Kurang lebih seperti itu untuk boxnya, dan kita lihat apa saja yang kita dapat ketika kita membuka box jam tangan Casio ini. Yang pertama kita temui adalah kartu garansinya yang bertuliskan Casio kartu garansi 1 tahun, garansinya Smart Warranty Card PT Gilang Agung Persada. Kenapa Smart Warranty Card? Karena dia sudah menggunakan chip yang seperti kartu kredit. Kita lihat saja langsung ya. Nah, di sini ada sisi pada kirinya ini ada chip ya, benar-benar chip seperti kartu kredit, bukan hanya tempelan atau gambar, benar-benar chip. Dan di bagian sisi belakangnya, di sini ada bertuliskan Smart Warranty Card yang harus diisi, model, serial numbernya, tanggal pembelian, nama customernya, dan cap dealer resminya. Dan di kartu garansi ini dinyatakan sah apabila sudah dicap ya, dicantumkan tanggal pembelian dan tidak ada coretan untuk perubahan. Dan ini service centernya, alamatnya seperti ini ya. Dan di sini ada website lagi dan email service centernya. Oke, ini kartu garansinya. Dan di dalamnya ada lagi, ini keterangannya ya, garansi jam tangan Casio. Ya kurang lebih seperti itu. Kita juga akan tinggal membaca ya. Oke. Dan ini Casio modulnya bernumber 3224. Yang ini nomornya harus sama dengan jam tangannya. Nanti saya kasih lihat ketika kita sudah melihat jam tangannya. Di tagnya ada. Oke. Dan ini Casio manual booknya. Jika kalian mau melihat atau mau cek secara detail untuk settingan jam tangan ya, bisa cek di sini Casio manual booknya ya. Dan ini dia jam tangannya Casio W218HD. Sampai pada sisi dalamnya pun boxnya masih menggunakan kertas ya. Oke, ini dia jam tangannya ya, berbentuk persegi. Oke, dan ini di sini bertuliskan W218HD strip 1 AVDF. Ini untuk seri untuk jam tangannya, dan 3224 itu adalah seri untuk modulnya. Jadi kalian harus sesuaikan ya. Pokoknya setiap kali beli jam tangan Casio, cek modulnya sama nggak dengan tag yang ada di sininya. 3224 kalau seri lain pasti beda lagi, dan sesuaikan dengan Casio modul ya. Berarti itu Casio modul yang sesuai untuk jam tangan yang kalian beli, oke? Oke, baik. Sekarang kita langsung ke jam tangan Casio W218HD-nya. Sekarang yang akan kita bahas adalah basic information-nya, yang dimana dari segi ukuran, berat jam tangannya, serta dimensinya, dan karakter jamnya seperti apa, oke? Sekarang kita lihat dulu terlebih dahulu untuk bagian kepalanya. Untuk size kepalanya Casio W218HD ini memiliki ukuran 44 kali 44,4 kali 43,2 serta memiliki ketebalan 10,8 mm dan memiliki bobot kurang lebih 85 gram serta memiliki bezel. Untuk pada bezel di sininya ya, untuk casing atasnya itu menggunakan bahan resin serta menggunakan tali rantai berbahan stainless dan memiliki penguncian buckle, falling buckle seperti ini ya. Dan water resistance-nya diklaim bisa mencapai 50 meter water resistance, serta memiliki ketahanan baterai itu diklaim oleh Casio yang kita cek di websitenya itu kurang lebih sekitar 7 tahun dan menggunakan baterai
CR2016. Oke, kita lihat lebih dekat untuk detailing pada jam tangannya. Ini pada bezel atasnya ya. Yang di sini ada motif total seperti ini. Dia bukan baut ya. Dicetakan langsung. Dan di sini ada bertuliskan water resistant 50 meter. Ada illuminator. Dan ini pada sisi sampingnya. Dan kalau pada casing ini berwarna silver. Sedangkan kalau untuk tombolnya dia berwarna stainless. Oke, dia menggunakan 3 tombol, 1, 2, dan 3. Tidak ada tombol tengah ya. Dan ini model rantai untuk jam tangan Casio W218HD. Yang di sini mana besar, dia makin bawah makin mengecil. Dan ini sama rata ya, dari atas doang agak besar. Dan untuk penggantian talinya pun seperti ini ya. Ini sangat mudah nih, kalau kita bosan mau ganti ke karet atau ganti ke kulit, ini gampang banget. Nyarinya nggak susah. Jika kalian alergi dengan menggunakan rantai ya, kalian bisa ganti kulit atau karet. Dan ini sekarang kita lihat pada bagian bawahnya. Ini bagian bawah rantainya ya. Seperti ini kurang lebih. Ini rantai isi ya, yang dimana dia tidak padat, tidak solid. Nah ini lipetan untuk stainlessnya. Dan sistem potongnya pun sistem congkel. Yang di sini ada titik, kita selipkan obeng kita untuk tarik keluar. Ya. Dan untuk potongannya bisa 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4 rantai yang bisa dilepas, kurang lebih. Dan sebelah sini 1, 2, 3, 4. 4 rantai pun yang bisa lepas, jadi total 8 rantai yang bisa lepas. Dan ini pada bagian bawah casingnya, dia penguncian menggunakan baut, 4 baut ya. Dan di sini ada bertuliskan Casio. Nah, sebentar. Ada bertuliskan Casio WR. Yang di sini ada seri analognya 3224 W218H, yang dimana itu seri jam tangannya. Ada bertuliskan stainless back, water resistant 5 bar, made in China. Oke, ada IE-nya juga. Dan ini sistem untuk buka talinya. Dia menggunakan sistem congkel pennya ya, spring barnya. Ini ada celahnya nih. Tinggal dicongkel, itu lepas menggunakan obeng minus yang kecil. Itu untuk ganti talinya sangat mudah. Oh ya, dan bagian bawahnya ini untuk sistem gesernya hanya ada 1 ya. Jika kalian sudah potong 8, kalian masih merasa besar, mau dikecilkan lagi hanya ada sisa 1. Jadi tidak berpengaruh banyak sih. Dan itu untuk basic information dari jam tangan W218HD-nya. Oh ya, sebelum itu, sebenarnya W18HD ini mirip dengan seri kakaknya, yang dimana seri G-Shock, yang itu memiliki seri GMW B5000D strip 1. Itu mirip banget kalau secara sekilas ya untuk jam tangannya, model jam tangannya sama-sama persegi, warna silver, rantai. Cuman tetap kalau GMW B5000D itu memang dia memiliki kelebihan dari segi rantainya juga tebal, rantai solid, dia tidak rantai lipat seperti ini, dan memiliki casing pun sudah menggunakan stainless, dan fitur pada sisi dalamnya pun lebih bagus ya, karena harga pun menentukan barang, harga dia cukup mahal. Oke, baik, sekarang kita lanjut lagi ke bagian fitur jam tangannya. Sebelum kita lanjut ke fitur jam tangannya, saya infokan dulu untuk kaca yang digunakan ini menggunakan kaca resin glass ya. Oke. Dan untuk fitur pada Casio W218HD ini, dia memiliki fitur pertama, di sini ada tanggal, hari, dan jam seperti biasa ya. Ada di sini 24 hour-nya, karena settingan bukan MPM yang menggunakan 3 sore itu 15, tapi menggunakan 3 tapi 24 hour-nya. Oke. Dan kita untuk di sini menunya ya, modenya. Di sini untuk tombol start stop, dan sini untuk tombol light-nya. Sangat simple sih untuk settingan ini juga. Kita lihat lagi apa aja yang dapat. Alarm, stopwatch, dan balik lagi ke settingan jamnya. Dan settingan jamnya pun sangat mudah. Dan di tombol pada sisi ininya itu ada tombol lampu. Tombol lampunya ada pada sisi sebelah kiri pojok sini ya. Dan dia menyebar. Tidak pada bawah LED-nya. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja masuk ke bagian settingannya. Kita langsung saja kita mulai. Oh ya, sebelum kita tekan mode, kalau tombol start stop ini hanya fungsinya untuk merubah 3-nya itu menjadi 15, untuk merubah MPM-nya saja sih. Oke.
Jika kita tidak masuk ke bagian settingan ya, hanya tekan tombol seperti ini. Oke, dan lalu kita tekan saja ini alarm, stopwatch, dan kita tekan lagi sampai dia berkedip seperti ini. Tidak perlu tekan lama untuk seperti Casio yang lain, hanya tekan terus lanjutkan sampai dia berkedip. Itu kita sudah masuk ke bagian settingannya. Dan kita mau pindahkan ke bagian menitnya. Kita tekan bagian lightnya. Dan tekan ini start stop ini untuk menambah. Jadi dia tidak bisa mengurangi, hanya bisa menambah ya. Oke, sekarang kita setting waktunya. Misalkan saya sekarang mau di waktu 12 siang ya. Kita tekan saja terus start stopnya sampai dia berpindah terus. Nah, ini jam 12 PM. PM itu berarti jam 12 siang. Kita tekan lagi untuk tombol lightnya untuk berpindah tempat. Dan sekarang di menitnya, kita rubah lagi. Misalkan saya mau di settingan 38. Saya setting di 38, tekan start stop terus ya. Sampai ke 38, ke angka yang kita inginkan. Jangan sampai terlewat. Jika terlewat, kalian harus putar lagi sampai awal lagi, kembali ke titik yang kalian mau. Jika sudah tekan light kembali, nah ini kita tekan start stop lagi. Ini untuk bagian bulannya. Sekarang saya mau bulan 2. Tekan light lagi. Ini untuk tanggalnya. Saya mau di tanggal 28. Misalkan. Oke. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, jangan khawatir. Mungkin kalian yang berpikir 28 ini bulan 2, apakah nanti besok akan 29? 29 atau 30 untuk kalian setting lagi. Apakah harus kalian setting lagi setiap bulan 2 itu ke tanggal 1 atau gimana? Tidak. Kalau untuk digital enaknya itu setiap tanggal 28 mereka sudah menyesuaikan dengan settingan yang dimana bulan Februari itu pasti hanya tanggal 28. Mereka akan pindah langsung ke tanggal 1 bulan 3. Oke. Dan kita tekan light lagi untuk pindah ke hari. Nah, ini harinya kita setting juga, dia tidak secara otomatis ya. Jadi kita sesuaikan sendiri. Misalkan saya mau di hari Selasa, jika sudah tekan light lagi, jika sudah kembali ke titik semula, kalian tekan mode untuk menyelesaikannya ya. Nah, settingan sudah selesai di tanggal 28 hari Selasa jam 12 siang, jam setengah 1 siang. Oke. Nah, ini kan setengah 1 siangnya PM. Jika kalian mau rubah, tekan 24 hour. Jadi dimana nanti jam 1 siang atau jam 2 dia akan berubah menjadi 13 dan 14. Oke. Nah, kalian tekan lagi untuk modenya untuk pindah ke alarm. Nah, settingan alarm ini hanya bisa daily alarm saja. Hanya satu alarm ya. Jadi kalian tekan lagi untuk lightnya. Kalian tambahkan lagi misalkan mau di settingan 6 pagi. Oke. Tekan lagi untuk pindah ke menit. Sama jika kalian mau setting, tekan saja ini. Misalkan saya mau di lewat 10 menit. Tekan lagi jika sudah selesai. Maka seperti ini. Dan ini alarm sudah aktif. Oke. Dia ada indikatornya ya. Dan menyala. Tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi untuk modenya sampai masuk ke stopwatch. Jika kalian untuk mulai, sama seperti bertuliskan di sini. Start atau stop. Itu kalian tekan saja untuk memulai. Oke. Stop lagi untuk berhenti. Dan tekan light untuk reset. Kembali seperti semula. Saya ulang kembali lah ya. Tekan start untuk memulai. Stop untuk mematikan. Dan reset untuk menjadikan kembali semula. 00. Dan tekan mode kembali. Dan sudah selesai. Ke bagian settingan berarti sudah selesai. Untuk setting untuk jam tangan Casio W218HD1AV. Itu hanya seperti itu. Tidak banyak fitur. Meskipun modelnya mirip dengan Casio G-Shock GMW B5000D, tapi fiturnya sangat simple. Jika kalian suka jam yang terlihat lebih mahal, dan tapi budgetnya dengan budget yang minim, ini sangat cocok. Ini cukup keren. Kalau orang tidak tahu ini, kalau dari sekilas mirip banget dengan Casio G-Shock GMW B5000D, tapi harganya cukup terjangkau. Harganya sangat miring. Hanya bedanya memang dari segi casing pun bahannya juga beda, rantai pun beda, dan fiturnya pun beda. Tapi untuk keseharian, untuk kalian fungsi untuk sekolah, untuk kerja ini sangat cukup kok menurut saya ya. Karena kita hanya menggunakan alarm, stopwatch pun jarang, dan untuk dari segi waktu itu cukup lengkap dari bulan, tanggal, tahun, dan jamnya ya, sampai detik pun dia ada. Oke. Dan bagian lampunya saya akan coba ketika keadaan gelap. Cuman lampunya dia harus ditekan baru nyala, kalau dilepas dia langsung mati. Oke.
Kita coba dalam keadaan gelap. Oke, baik. Mohon maaf, kayak di tempat saya masih agak sedikit terang meskipun sudah dimatikan semua ruangannya. Jadi akan saya tutup dengan tangan saja ya. Saya bantu dengan tangan dan terlihat seperti apa kalau keadaan gelap. Oke. Nah, cukup ya? Cukup terang. Matanya lagi. Cukup terang. Tidak terlihat dan terlihat. Cukup terang ya, meskipun hanya satu sisi pada sisi sebelah kiri saja. Oke, ini keadaan gelapnya. Oke, ada satu yang ketinggalan yang saya lupa infokan. Ini untuk, mungkin nanti akan ada yang nanya juga, bagaimana cara mematikan untuk alarmnya? Sangat mudah, kalian masuk ke bagian alarmnya, ya. Kalian tekan saja, tekan saja di bagian start stopnya. Nah, oke. Menjadi lonceng, dan ini alarm dua-duanya untuk daily sama untuk bunyi setiap jam bunyi sekali. Dia bisa lihat di settingan sini. Kalau ini off, kalau ini alarmnya bunyi, ini setiap jam itu misalkan jam 7 dia bunyi, jam 8 dia bunyi. Dia bunyinya bukan bunyi yang panjang tapi bunyi singkat, hanya menandakan kalau sudah pukul misalkan jam 1, jam 2, jam 3 gitu dalam kebulatan ya. Dan kalau tekan ini dua-duanya nyala, setiap jam dia ada notifikasi bunyi gitu. Dan alarmnya akan bunyi di pukul 6:10. Dan ini kita off-kan. Oke, cukup informasinya untuk settingan alarmnya, stopwatch dan lain-lainnya. Untuk mematikannya pun sudah saya infokan juga. Dan satu bonus, mungkin tidak banyak orang tahu. Kalian kalau sudah membeli jam tangan ini, coba kalian tekan start atau stop. Agak kelamaan ya. Nah, di sini akan bertuliskan Casio. Mungkin tidak terlalu penting, tapi kalau menurut saya cukup unik. Oke, sekian dari saya, Leo. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe untuk kalian mendapatkan video-video terbarunya. Dan jangan lupa di like jika kalian menyukai video ini. Dan klik loncengnya juga ya. Terima kasih, saya Leo. Dan terima kasih untuk semua yang kalian sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.